Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adanan Pohan, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 10 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu manajemen di lingkungan kerja. Kemudian, untuk identifikasi isu itu saya ambil 3 isu. Yang pertama, tentang belum tersedianya digitalisasi akta nikah. Dan kondisi pada saat ini, pengarsipan akta nikah masih manual yang disimpan di lemari arsip kantor urusan agama. Kemudian, para pihak yang terdampak dari kondisi saat ini yaitu pegawai KUA dan stakeholder atau masyarakat. Dampaknya berupa kesulitan akses informasi, potensi pemalsuan dokumen, berpotensi akta nikah rusak dan hilang. Lanjut pada isu kedua adalah belum tersedianya informasi layanan nikah melalui media sosial. Kondisi saat ini, banyaknya calon pengantin atau yang mewakilkan datang ke kantor untuk konsultasi layanan nikah dan tanpa berkas yang lengkap. Ada yang belum mengetahui batas waktu minimal pendaftaran atau 10 hari sebelum ijab kabul, dan informasi di papan pengumuman jarang diperbarui. Dan dari kondisi saat ini, dampak yang terdampak tentunya masyarakat dengan dampak berupa proses layanan terhambat dan memerlukan waktu lebih lama. Jadwal penghulu menjadi tidak efektif karena perubahan mendadak, pihak terkait harus bolak-balik ke kantor yang kadang jarak kantor dengan rumah berjauhan. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun. Kemudian, isu yang ketiga tentang belum tersedianya balai nikah yang layak di kantor urusan agama. Kondisi saat ini memang ruangan balai nikah di kantor urusan agama Tapian Noli ini ruangan sempit, pencahayaannya kurang, kursi dan meja sudah usang, sudah lama, dan tidak ada dekorasi yang representatif. Nah, sehingga dari kondisi saat ini dampaknya masyarakat kurang nyaman melaksanakan akad nikah di kantor urusan agama. Banyak calon pengantin memilih melaksanakan akad nikah di luar kantor. Kemudian citra pelayanan akad nikah, pelayanan KUA menurun di mata masyarakat. Kemudian untuk hubungan antara ketiga isu tersebut dengan manajemen ASN adalah satu, kompetensi ASN. Isu-isu tersebut menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kompetensi ASN dalam menggunakan teknologi informasi, media sosial, dan manajemen fasilitas publik. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Isu-isu tersebut terkait dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien oleh ASN, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan fasilitas. Yang ketiga, pelayanan publik. Isu-isu tersebut terkait dengan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh ASN, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, informasi layanan, dan fasilitas yang memadai. Dan yang keempat itu akuntabilitas ASN. Isu-isu tersebut terkait dengan akuntabilitas ASN dalam mengelola pelayanan publik dan sumber daya yang tersedia, sehingga perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik. Kemudian dari ketiga isu yang saya identifikasi, saya memilih satu dan untuk pemilihan core isu ini saya menggunakan teknik USG. Dan untuk skor yang paling tinggi ini ada pada
tentang belum tersedianya digitalisasi akta nikah yang mencapai untuk urgensinya dapat nilai 4, seriusnya dapat 4, untuk pengembangannya dapat 4, nilai 4. Jadi total 12. Dan yang lainnya cuma dapat total 11, 10. 11 untuk belum tersedianya informasi layanan akad nikah melalui media sosial, dan 10 untuk belum tersedianya balai nikah yang layak di KUA. Sehingga ranking pertamanya untuk kemudian yang menjadi core isunya ini berdasarkan teknik USG, saya mengambil core isu belum tersedianya digitalisasi akta nikah. Karena dari teknik ini dapat dijelaskan bahwa dari angka ini dapat dijelaskan bahwa kebutuhan untuk menyediakan digitalisasi ini sangat mendesak, serius, dan berdampak. Kemudian analisis Fishbone. Untuk analisisnya saya pakai Fishbone. Analisis Fishbone-nya adalah belum semuanya pegawai menguasai komputer, kurangnya pelatihan IT dari segi SDM. Untuk metode kerjanya tidak ada SOP pengarsipan digital, arsip disimpan berdasarkan nomor urut map, tidak ada sistem pencarian cepat, sarana atau prasarana mesin, lemari arsip terbatas, tidak ada scanner khusus, perangkat komputer kurang. Lingkungan ruang arsip sempit, kelembapan ruangan beresiko merusak berkas. Kebijakan, belum ada kebijakan digitalisasi di tingkat kantor. Masyarakat, dokumen masyarakat kadang tidak rapi, ada berkas yang terlambat masuk. Dari analisis Fishbone kemudian kita lanjut untuk gagasan kreatif. Untuk gagasan kreatif dari analisis isu untuk core isu yang saya ambil adalah dapat dilakukan dalam menyelesaikan isu tersebut adalah mengubah arsip manual menjadi format digital dengan menggunakan teknologi penyimpanan Google Drive. Demikian penjelasan dari saya tentang analisis isu manajemen di lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.